Ini dugaan pelecehan itu tidak berlanjut sampai saat ini begitu ya? Iya, tapi saya nggak ngerti ya kenapa dihentikan. Bu. Oh, dihentikan kasusnya ya? Kenapa dihentikan ya? Kan ada buktinya, ibu-ibu ini punya buktinya. Ini harus kita suarakan terus teman-teman ya, karena kalau nggak viral itu ya nggak akan diproses ya. Kalaupun sudah penyidikan, nantinya kalau mungkin nggak viral, bisa saja hilang juga kasusnya ya. Seperti kasus-kasus sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermunculan beberapa orang yang secara terang-terangan mengaku mendukung Panji Gumilang. Ya, mulai dari kakek-kakek yang kemarin sempat saya reaksi videonya, itu kan datang juga ke acara 1 Muharram yang ada di Al Zaitun, mengatakan di sana mendukung Panji Gumilang. Saya akan konsisten membuat video-video tentang Al Zaitun, yaitu tentang hal-hal yang baik-baik saja. Orang lainnya yang cukup viral saat ini juga yang katanya sih mendukung Panji Gumilang itu Pablo. Bahkan dia mengatakan siap mendanai Al Zaitun. Saya tekankan, saya pasang badan untuk siap Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Halah, itu paling cuma nyari sensasi doang, biar viral, biar diundang di podcast di mana-mana, diliput oleh televisi. Ya paling cuma tujuannya untuk itu doang sih kalau Pablo saya melihatnya. Kita tetap fokus pada Panji Gumilangnya yang memang dialah yang menjadi akar dari persoalan ini semua. Satu persatu semuanya mulai terungkap ya, bahkan ada yang baru lagi nih pidananya yang ditujukan kepada Panji Gumilang, yaitu dugaan penyalahgunaan zakat yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Semoga pihak kepolisian bisa secepatnya ya memberikan kejelasan mengenai Panji Gumilang ini, karena sampai sekarang kan belum ada status yang diberikan oleh Panji Gumilang. Harusnya sudah menjadi tersangka, tapi ya sampai sekarang belum. Nah teman-teman, kali ini saya akan mereaksi video yang memperlihatkan pengakuan seorang ibu-ibu yang menarik anaknya dari pondok pesantren Al Zaitun. Kenapa ibu-ibu ini menarik anaknya dari pondok pesantren Al Zaitun? Oke, langsung aja coba kita simak ya penjelasan dari ibu-ibu ini teman-teman ya. Mengundurkan diri? Iya, saya menarik anak-anak saya. Kenapa akhirnya sebagai wali murid memutuskan hal itu? Karena pada saat itu terdengar kasus dugaan pelecehan yang dilakukan ke pegawainya. Dari? Oh, kasus itu ternyata yang membuat ibu-ibu ini menarik anaknya dari pondok pesantren tersebut. Ada dugaan seperti itu ya? Yang lakukan? Dari almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Jadi yang saya melakukan tabayun. siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren. PG. Iya. PG. Kemudian? Ya, jadi saya tabayun, saya cross check ke almarhum suaminya korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Dan saya dapati juga bukti-bukti voice note, dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren. Ada bukti voice note, ada bukti video percakapan. Sebenarnya lama udah ya, tahun 2020 atau 2022. Tapi kenapa ya kasus ini katanya ditutup teman-teman ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa kasih di kolom komentar ya penjelasannya. Dan juga korban, dari situ saya yakin sebelum viral di media massa, saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang. Kelas berapa tuh kalau di... Pada saat itu kelas 8 semester 1 ya, mau ke semester 2 karena pada saat liburan ya saat itu. Berapa orang yang melakukan langkah seperti Bu Leni ini? Di belakang saya juga ada mengikuti setelah saya tarik anak-anak saya ya. Jadi banyak juga yang menarik ya, bukan cuma ibu-ibu ini. Teman-temannya ibu ini juga menarik anaknya dari Al Zaitun karena dahulunya ada dugaan kasus gitu-gituan ya. Begini, karena pada saat itu langsung diputus kontak untuk berkomunikasi dengan almarhum suaminya ini, dan juga korban itu dilarang untuk berkomunikasi dan bahkan disuruh blokir media sosialnya agar tidak ada komunikasi, mungkin supaya tidak ada berita yang meyakinkan para wali santri yang juga orang dalam
untuk mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh almarhum Pak Rukial. Jadi dugaan pelecehan seksual itu tidak berlanjut sampai saat ini begitu ya? Iya, tapi saya nggak ngerti ya kenapa dihentikan. Bu, Oh, dihentikan kasusnya ya. Kenapa dihentikan ya? Kan ada buktinya, ibu-ibu ini punya buktinya. Beberapa tahun yang lalu TV One juga pernah mewawancarai seorang wanita yang diduga korban dari Panji Gumilang. Wanita tersebut ngakunya korban, bahkan wanita tersebut juga mengaku selalu disuruh melayani Panji Gumilang setiap beberapa kali sehari gitu. Berapa kali Anda mendapatkan kekerasan tersebut atau pelecehan? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. Kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji Gumilang. Ya, tidak bisa Anda menolak permintaan yang bersangkutan? Saya saat itu banyak perasaan, merasa banyak tekanan, bingung, terjebak di suasana yang memang tidak bisa saya lakukan. No comment lah masalah kasus itu ya, karena sudah ditutup juga ya. Kita berharap semoga kasus-kasus yang sekarang diproses dan tidak ditutup begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya. Kita lanjutkan lagi, simak video yang tadi ya. Keduanya itu, kemudian juga pemaksaan makan makanan pokok roti gandum. Itu menggantikan nasi secara 100%. Gitu. Jadi sampai Artinya itu benar terjadi penggantian nasi 100% itu? terjadi Dan dialami oleh anak-anak ibu? Iya, semua. Kepada pegawai-pegawainya juga sama. Dipaksakan gitu. Jadi kalaupun ada yang ketahuan makan nasi itu ya ditegur gitu. Dimarahin. Alasannya roti gandum itu menurut Panji itu lebih bagus untuk daya tahan tubuh anak pada saat Covid. Ya, aku pikir mungkin hanya asumsi beliau aja ya. Karena memang kenyataannya ada eksesnya di balik itu. Setelah pulang dari sana itu kan saya cek ke dokter ahli gizi, cek ke dokter kandungan, karena sempat menstruasinya terhenti selama 5 bulan. Dan terjadi kepada beberapa anak. Oke. Subhanallah. Sampai segitunya ya. Pernah ada perintah penggantian makanan pokok ya. Kita kan makanan pokoknya nasi ini, tiba-tiba diganti gandum ya, tentunya tubuh kita langsung kaget lah. Ini harus kita suarakan terus teman-teman ya, karena kalau nggak viral itu ya nggak akan diproses ya. Kalaupun sudah penyidikan, nantinya kalau mungkin nggak viral bisa saja hilang juga kasusnya ya, seperti kasus-kasus sebelumnya. Bayangin aja kan, mulai tahun 2022 nggak selesai-selesai, berarti kan ada yang nggak beres tuh. Kita tuh sebenarnya bukan membenci pribadinya Panji Gumilang, bukan tidak suka dengan pondok pesantren Al Zaitunnya. Kita ingin bahwa keadilan itu ditegakkan, hal-hal yang menyimpang diproses. Jadi ingat kasusnya Kiai Fahim yang cepet banget prosesnya ya, hanya hitungan hari, kalau nggak salah tuh 2 hari ya, langsung ditetapkan tersangka, langsung dijemput, beberapa hari kemudian langsung konferensi pers pihak kepolisian, ada Kiai Fahim di sana dalam keadaan sudah memakai baju tahanan dan kepalanya dibungkus. Jadi cepet banget memang prosesnya Kiai Fahim itu ya. Kalau Al Zaitun ini lama ya. Ya sudahlah, kita tunggu aja proses hukum yang berjalan. Kita hormati proses hukum yang berjalan. Semoga ini semuanya cepat selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.